Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Tapi kalau di syuting cuma 1-2 sisi nggak apa-apa. Jadi Nggak ada efek. Nah satu, yang kedua, tapi jangan salah. Di dalam kehidupan sehari-hari formalin sering loh masuk ke dalam badan kita. secara nggak sengaja nih dok. Nggak sengaja. Kita makan tahu, kita makan mie. Ada yang dikasih formalin. Kadang-kadang ikan pun dikasih formalin. Kadar sedikit. Ya kalau sedikit sih mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau sering-sering, jangan lupa formalin itu punya sifat karsinogenik, artinya bisa bikin kanker kalau sering-sering kena. Tapi sebenarnya formalin kalau jumlah sedikit itu sih sebenarnya bagus, Franky. Kenapa? Ada orang yang suka piara ikan. Ikan kan kadang-kadang suka ada penyakitnya tuh di badannya timbul putih-putih. Kutu. Jamur. Oh, Karena nggak menarik namanya misalnya si Udin. Siapa si Udin? Tapi kalau tulisnya Jokowi misalnya, Wah, mau tahu nggak? Mau tahu. Oke dok. Ini kan kita harus konsisten nih dok. Kemarin kita udah ngomong bahwa akan kita pilih 2 komen dari penonton kita yang kita akan coba bahas dalam podcast kita. Ya. Mungkin yang sayangnya, menurut saya sayangnya tuh di sini teman-teman atau penonton-penonton di sini itu tidak mencantumkan nama dan nomor teleponnya. Jadi saya ada kesulitan membacakan namanya ya. Jadi kemungkinan kedepannya mungkin bisa disampaikan nama dan nomor teleponnya supaya bisa kita bacakan juga namanya. Iya. Kan lumayan jadi tambah kenalan ya. Iya. Ada yang menarik nih dok. Dokter kan ahli DNA. Jadi di dalam pertanyaan itu ditanyakan di dalam feses atau tinja kan dok ya. Itu bisa dicek DNA-nya apa enggak dok? Nah, itu gimana penjelasannya dok? Oke, sekarang gini. Kan kalau kita makan, kan masuk ke makanan dari ke mulut, mulut ke kerongkongan, terus masuk ke lambung, lambung ke usus halus, usus besar. Nah waktu di usus besar, makanan dihancurin tuh sama bakteri pembusukan. Nah waktu dia jalan usus besar tuh melingkar di perut sini, di bagian luar. Sewaktu dia lewat, itu ada sebagian sel-sel dari usus besar tuh yang rontok. Kecampurlah di dalam sisa makanan dengan sel-sel itu. Nah, sel yang rontok itu ada DNA-nya kan kita udah belajar bahwa di dalam sel itu ada DNA. Maka pada tinja itu ada sel-sel dari usus besar. Nah, kalau diperiksa tinjanya itu ketemulah DNA. Nah, cuman itu apa gunanya ditanya itu? Karena gini ada gunanya, Franky. Kita di sini kalau maling di Indonesia ya, saya nggak tahu di negara lain. Dia maling supaya nggak ketahuan, dia punya kepercayaan, dia berak di tempat. Kalau maling di negara lain beda namanya dok. Apa? Ya kalau di bahasa Inggrisnya kan ada thief, ada robber dok. Nah itu dia berak supaya apa? Supaya nggak ketangkep katanya. Tapi justru salah. Karena dia berak, kalau tinjanya diperiksa ketemu DNA-nya ketahuan tadi siapa yang maling atau siapa yang berak tadi. Nah satu lagi orang Indonesia kalau nyolong ada satu lagi iseng buka kulkas ketemu apel, apelnya digigit, jadi apelnya udah bohak-bohak tuh ya bolong-bolong ya karena bukan gigitan. Waktu dia gigit sel-sel dari bibir itu nempel di bekas gigitan tadi. Dan ada 2 Franky. Satu, cetakan giginya kecetak di gigitan apel itu, kecetak. Nanti kita bisa bahas dari segi kedokteran gigi bisa ketahuan siapa yang gigit. Tapi kedua, kalau kita periksa ada DNA-nya di situ. Berarti kalau ngecek DNA tuh cukup dari sumber yang sedikit aja dok ya? Iya, dan nggak satu perlu lagi banyak-banyak ya. Nah, satu lagi Franky. Nah, ada satu nih yang barangkali hal kecil ya. Orang nggak begitu perhatiin. Saya ngancam Franky. Awas lu ya, lu nggak bayar utang gitu. Kalau nggak keluarga lu nggak selamat gitu. Udah gitu saya cap pakai cap bibir. Atau misalnya sama orang yang kita mau tembak, bikin surat terus dicap sama bibir. Hati-hati cap bibirnya itu bisa ada DNA-nya Franky. Ya, ketahuan tadi siapa yang ngirim. Kalau saya sih kalau dicap pakai cap bibir agak ngeri dok. Ya, yang ngancamnya LGBT dok. Karena berkumis Franky. Iya dok. Nah, oke dok, itu pembahasan untuk yang pertanyaan dari satu tinja. Pertama masalah tinja.
ada yang cukup menarik di sini terkait dengan pekerjaan profesi dokter yang di rumah duka. Kan kita menggunakan formalin. Ya. Ada pertanyaan yang istilahnya mungkin juga bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan itu agak aneh gini, jika orang disuntik formalin, mati nggak dok? Kira-kira kan gitu pertanyaannya dok. Nah, kalau disuntik formalin itu pertanyaan tergantung formalin masuknya dengan cara apa? Disuntik dok. Oke, kalau disuntik, kalau biasanya kalau buat jenazah saya suntiknya 2 liter minimal. 2 liter sampai 3 liter banyak. Ya pasti mati lah kalau disuntik segitu. Tapi kalau disuntik cuma 1-2 cc nggak apa-apa. Nggak ada efek. Nah, satu, yang kedua, tapi jangan salah. Di dalam kehidupan sehari-hari formalin sering loh masuk ke dalam badan kita. Secara nggak sengaja nih dok? Nggak sengaja. Kita makan tahu, kita makan mie. Ada yang dikasih formalin. Kadang-kadang ikan pun dikasih formalin. Kadar sedikit, ya kalau sedikit sih mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau sering-sering, jangan lupa formalin itu punya sifat karsinogenik. Artinya bisa bikin kanker. Kalau sering-sering kena. Tapi sebenarnya formalin kalau jumlah sedikit itu sih sebenarnya bagus, Frankie. Kenapa? Ada orang yang suka piara ikan. Ikan kan kadang-kadang suka ada penyakitnya tuh. Di badannya timbul putih-putih. Kutu. Jamur. Oh, jamur ya? Itu kan susah. Kalau satu kena semuanya ketularan tuh satu kolam. Biasanya kan itu dikasih sama garam ikan aja dok. Garam ikan. Tapi kadang-kadang nggak mempan, Frankie. Kalau jamur nggak mempan. Apa yang dilakukan? Satu kolam itu dikasih formalin 1 sendok, ditaruh di airnya, itu rontok semua, Frankie. Pasti rontok tuh ya? Rontok. Yang kayaknya banyak salah satu pengguna formalin adalah orang-orang yang punya perikanan. Oh, nah tapi kalau isi ikannya nih dimakan. Pertanyaan lanjutan nih dok, karena menarik buat kita bahas. Ikan yang kita kasih formalin dimakan? Nggak apa-apa, karena sedikit sekali. Sedikit satu sekali. Sendok masuk di dalam satu kolam, kan kolam itu gede. Tadinya saya berpikir gini dok, kalau kita sering makan formalin nih dok, kan kadaver itu kan adalah jenazah yang diformalin. Kalau kita makan dikit-dikit, nanti kita jadi kadaver dok. Nggak usah makan juga jadi kadaver sekali waktu. Ya. Oke dok, jadi ya ini terima kasih untuk 2 penanya yang sudah dibahas pertanyaannya. Tapi kita hari ini kita mau bahas, kalau kita kan nonton ada yang namanya Lord of the Ring dok. Ya. Lord of the Ring itu kan ada, atau Harry Potter ya, ada triloginya. Jangan nggak ada Harry Potter. Harry Potter itu di Jepang ya, di Jepang nih. Jepang seterusnya saya jadi ikut. Nanti kalau ada orang Jepang nanti dia tersinggung lagi. Tapi kita menghormati beliau itu karena memang punya mereka orang-orang yang pekerja keras ya. Jadi kalau di Jepang itu dia tidak sebut pekerja tapi pukurja. Ya. Oke. Kemarin kalau nggak salah yang kita bahas itu kan masalah rahasia kedokteran. Rahasia kedokteran. Rahasia kedokteran. Yang katanya nih dok, itu kan bagian daripada trilogi. Ya. Nah, saya kayaknya kalau udah nonton yang part 1, kayaknya mesti nonton part 2 dan part 3-nya nih dok. Ya kan? Part 1-nya udah kita bahas. Nah, tapi kan kita waktu nonton si Harry Potter ataupun waktu di yang pertama kita nggak sebutin ada trilogi. Setelah kita nonton baru ada tulisannya ini trilogi, sehingga kita tertarik untuk yang part 2 dan part 3-nya. Jadi ya kita baru munculin sekarang dengan harapan supaya orang juga baca atau nonton sampai tamat yang namanya trilogi itu. Oke dok. Part 2 sekarang dong. Oke, sebenarnya gini, ini saya tuh ini biasanya termasuk topik yang saya bicarakan kalau saya ngajar di Fakultas Hukum, Hukum Kesehatan. Namanya. Bukan di Fakultas Kedokteran nih dok ya? Nggak tahu, ini kedokteran juga ngajar. Nggak, maksud saya yang dibahas ini topiknya ini di Fakultas Hukum. Hukum dan kedokteran. Oh, dua-duanya. Oke. Karena ini menyangkut hukum dan kedokteran. Jadi ada 3 namanya trilogi rahasia kedokteran. Itu yang 3 topik yang selalu dibahas jadi topik paling besar. Kenapa? Karena nanti ada sengketa secara hukum di dalam dunia kedokteran, pasti nyangkutnya salah satu dari 3 itu. Kebanyakan. Salah satu dari 3. Iya. Pertama rahasia kedokteran. Yang kedua rekam medis. Yang ketiga itu adalah otonomi.
Otonomi itu persetujuan tindakan medis. Jadi artinya kalau pertama bahwa dokter harus nyimpen rahasia, rahasianya itu disimpan dalam rekam medis, maka dalam rekam medis itu ada rahasia. Yang ketiga bahwa kalau dokter mau melakukan sesuatu pada pasien harus minta persetujuan pasien. Jadi bisa dilanggar salah satu, bisa salah tiga-tiganya tuh dok ya? Iya, bisa masalah hukum. Bisa tiga-tiganya tuh dok ya? Nah, karena itu adalah sebenarnya masalah etika, Tapi masalah etika itu karena begitu pentingnya dan sering bikin masalah, itu diangkat ke level hukum. Jadi kalau ada pelanggaran terhadap salah satu dari tiga itu, pastinya ujungnya adalah hukum, bukan etika. Kalau etika itu cuman ya pelanggaran etik, tapi kalau dihukum. Jadi gitu. Dimulai dari etika dulu. Iya. Dari etika yang dilanggar. Baru. Akibatnya ada kasus hukum. Nah, kenapa harus diatur? Karena pelanggaran itu dampaknya besar. Berarti etika ngeri-ngeri sedap nih dok kalau dilanggar dok ya? Iya. Makanya ujung-ujungnya katanya dia bilang sekarang masalahnya pertanyaan sering kali begini. Etika sama hukum gedean mana, Franky? Nah loh. Kalau matematik sih saya mesti lihat dari angkanya bilangannya berapa. Kalau etika sama hukum saya ditanya. Etika paling tinggi. Oh. Etika itu soal baik dan benar. Jadi etika itu ke atas. Nah, atas dasar etika barulah diatur hukum. Hukum itu lebih bawah. Tapi gitu. Etika tidak ada dampak secara langsung. Dampaknya adalah sosial. Artinya kalau kita melanggar etik, wah kamu nggak etis gitu. Tapi artinya tidak ada bisa dipaksa. Tapi orang bilang bahwa kamu orangnya jahat atau jelek gitu loh. Tapi kalau hukum udah jelas, ini salah. Tapi etika sendiri bisa berdampak pada hukum. Nah, beberapa etika dimasukin ke hukum. Makanya kemarin kita kan sudah bahas soal rahasia kedokteran. Ya. Maka hal kedua yang penting itu adalah rekam medis. Rekam medis. Itu topik kedua. Nanti topik ketiga adalah persetujuan tindakan medis atau informed consent kita bilang. Problemnya nanti nih yang nonton kita langsung begitu kita habis kedua gini dia nonton lagi. Mana yang ketiga nih dok? Tapi yang kedua dulu dok, beresin dok. Oke, sekarang pertanyaannya namanya rekam medis. Rekam itu artinya disimpan kan? Ya. Disimpan medis. Record. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa mesti itu menjadi penting rekam medis? Kira-kira menurut Franky apa tuh? Kenapa dia penting? Buat kita tahu dok sejarahnya orang ini sakitnya apa, kemudian ke depannya tuh penanganannya jadi lebih gampang. Menurut saya begitu dok. Oke, sekarang gini. Basicnya, sekarang saya ngomong basicnya. Basicnya orang kan punya daya ingat kan terbatas. Ya. Coba bayangin, seorang dokter buka praktek di satu rumah sakit misalnya atau di klinik, satu hari pasiennya bisa berapa, Franky? Wah, tergantung dokternya. Kalau dokter yang sampai itu ngantrinya capek ngantrinya dok. Oke, normal deh 30 pasien. Nah, waktu datang 30 pasien diapain? Begitu datang ditanyakan, begitu duduk, apa yang bisa saya bantu Bapak? Bapaknya langsung cerita, dok, kemarin saya begini, gejala saya begini. Udah makan obat begini. Udah selesai, terus dokter bilang, saya periksa Pak ya. Selama anamnesis, ditanya. Dicerita tuh, ceritanya tentang penyakitnya, dulu sakit apa segala macam. Udah ditanya, diperiksa. Diperiksa kan dokter akan dapetin data. Oh, ternyata dia demam, suhunya tinggi. Oh, ternyata livernya bengkak, apapun. Habis begitu kan dokter, oke, kita periksa lab ya. Periksa lab kan, dia tulis surat. Periksa lab. Habis itu dokter tulis resep. Dia pergi. Kira-kira begitu datang pasien kedua, itu diulangi lagi nggak sama dokter? Diulangi pasti. Iya. Nah, kebayang nggak? Dokter akan ingat nggak 30 pasien satu hari itu? Nah itu dok, saya baru mau nanya. Di Indonesia atau di seluruh dunia nggak ada pembatasan dok ya? Mengenai jumlah pasien yang harus ditangani sama dokter? Ada. Karena pernah ada penelitian. Ini penelitian yang dilakukan di Amerika ya. Dilakukan penelitian, ternyata dokter itu kalau menangani pasien sampai sekian banyak, lebih dari jumlah tertentu, dia error. Karena kan dokter ya, kalau setahu saya nih dok, habis praktek di sini, praktek lagi tempat lain. Iya. Praktek lagi tempat lain. Kalau di satu tempat dia 30, tempat lain 30, bisa 100. Ya, bisa 100. Dan satu tempat bisa lebih dari 100 juga. Nah, atas dasar itu, biasanya kalau ada satu angka tertentu, di atas itu dia error, diagnosisnya bisa salah. Iya. Kasih obatnya bisa salah. Iya. Dan pernah dilakukan penelitian, pada seorang dokter radiologi aja,
Kalau dia baca ronsen aja, baca nih, bukan periksa pasien ya. Kalau baca doang, baca di atas 100 tuh dia mulai error. Padahal radiologi kan itu kan boleh dibilang kan pasiennya nggak diapa-apain. Iya, dia cuma lihat gambar. Lihat gambar itu doang. aja di atas 100 tuh error. Bisa error tuh, Dok. Makanya kalau misalnya kita pergi berobat ke luar negeri, ke Singapura misalnya, ke Malaysia yang paling dekat lah, nggak usah jauh-jauh. Mereka tuh dibatasi dokter. Pasien didaftarin 30, stop. Pasien ke 31 besok. Jadi selalu ada pembatasan. Yang tidak punya batas tuh di Indonesia. Nah, pernah dengar nggak? Ada salah seorang itu guru saya, seorang spesialis kulit, praktek di salah satu tempat di Jakarta. Begitu kita daftar, datang tar jam 2 malam. Hah? Jam 3 malam. Dia praktek bisa sampai pagi, Frankie, sampai jam 4, jam 3. Walaupun sih kadang-kadang penyakit kulit nggak terlalu berbahaya ya, Dok ya. Tapi pasiennya lebih dari 200. Tapi ya tetap aja kayaknya pasiennya lebih dari 200, kebayang nggak? Dokter itu sangat terkenal, sedemikian terkenalnya kenapa? Sering masuk koran. Kenapa? ya Dirampok. Pada jam terakhir itu yang datang tuh rampok. Kan duitnya ada di laci, Frankie. Jadi berapa kali kena rampok itu. Jadi pasien terakhir itu ada rampok yang tinggal datang sama dokter. Dokter, ya langsung dikuras. tapi ini sorry, Dok, sebelum dilanjutin trilogi. Ini menurut pandangan saya, Dok ya. Kalau seorang dokter itu berpraktek sampai dengan angka yang ratusan itu ya. Kemungkinannya ada 2 hal yang negatifnya, Dok ya. Pertama adalah kayak tadi yang dokter sebutin, untuk menghasilkan diagnosa sebagainya itu kemungkinan juga bisa terjadi error. Salah diagnosis. Kedua, kan kesian si dokternya sendiri, Dok, kesehatannya. Betul. Makanya kalau ditanya, Frankie ya, apa yang selalu saya ngomong sama mahasiswa kedokteran saya? Iya. Kalau kamu jadi dokter, satu hal yang paling penting adalah kamu jaga kesehatan kamu. Nah, itu. Karena dokter itu hidupnya paling tidak sehat, Frankie. Ketemu sama orang sakit ya, Dok. Ketemu orang sakit. Yang kedua yang datang orang ngeluh semua, Frankie. Nggak ada yang happy. Ngeluh semua. Terus dia ngomong gitu lama-lama jadi negatif, Frankie. Nah, udah gitu kalau dokter praktek seperti itu, dia kurang istirahat, betul nggak? Betul. Dia makan sembarangan. Iya. Kadang kurang istirahat, makan sembarangan. Istirahat kurang. Betul. Akibatnya, biasanya dokter itu penelitian, ini penelitian ya. Di luar negeri diperiksa antara dokter dengan non-dokter. Usia harapan hidup dokter itu 10 tahun lebih muda matinya. Oh. Daripada orang yang normal non-dokter. Kenapa? Karena dia kurang istirahat, overwork, kerja terlalu banyak, kemudian dia stres, makan nggak ada, dan satu lagi olahraga juga kurang. Iya. Ya suka nggak suka itulah yang terjadi. Makanya saya bilang ke salah murid saya, memang jadi dokter tuh enak, sepertinya uangnya banyak, tapi be careful karena semuanya basicnya adalah kamu harus jaga kesehatan kamu. Tanpa kesehatan kamu nggak bisa nolong orang. Ya. Itu. Oke, Dok. Jadi balik ke rekam medis lagi, Dok. Oke, sekarang balik. Dokter mungkin ingat nggak 30 pasien, anggap dengan pasien dokter normal lah, 30 pasien kan dokter setengah rame lah, biasa sedang. Dia dari pasien 31 hari itu, dia ingat nggak yang pasien pertama pada waktu dia periksa pasien ke-30? 30 pasien tuh kalau normal nih, Dok, saya hitung ya, satu pasien 10 menit aja, Dok ya. Nggak mungkin, kalau dokter yang benar mestinya lebih dari 25 menit, 30 menit lah. Ya, kita mestinya. anggaplah yang dalam tanda kutip ngejar omset nih, Dok. 10 menit berarti kan kalau 1 jam dia cuma bisa nanganin 5 pasien. Kalau 30 itu 6 jam tuh, Dok. Oke, sekarang gini. Duduk begini nih, Dok. Oke. Udah gitu datanya tadi, kalau ingat ya datanya, tanya jawab, pemeriksaan fisik, lab, ya, resep. ya. Itu data dari setiap pasien. Kira-kira dia mungkin ingat gak? Iya, nggak mungkin, Dok. Nggak mungkin, karena nggak mungkin. Itulah makanya disitulah ada rekam medis. Rekam medis. Nah, supaya apa? Nanti besok kalau 1 minggu lagi pasiennya datang kembali, dokter lihat catatan rekam medis. Oh, kemarin riwayatnya kayak begini. Waktu saya periksa ketemunya begini, saya kasih obat ini. Kan saya tinggal nanya, obatnya udah habis belum? Hasilnya gimana? Saya tidak perlu nanya ulang. Kalau tidak ada rekam medis, kebayang nggak saya tanya ulang lagi seperti yang pertama kali? Lama-lama pasiennya bilang, ini gua ngomong sama dokter kayak gua ngomong sama tembok. Betul nggak mereka? Iya. Jadi hakikat rekam medis adalah
Karena dokter punya keterbatasan untuk mengingat, maka semuanya ditulis itu. Nah, kebayang nggak kalau pasien saya tanya, Bu, Ibu makan obat pernah gatal nggak? Oh, pernah dok, kalau makan penisilin saya gatal, bisa bengkak semua. Saya nggak catat, nggak ada rekam medis. Besoknya, karena saya tidak ingat, pasien kan saya udah 30, udah banyak kan setiap hari, udah seminggu kemudian udah sekian ratus kan. Sedang saya tidak tahu, saya kasih penisilin, dia bengkak. Kan bahaya buat pasien. Kebayang nggak? Nah itu dia, makanya semua harus tercatat karena dokter punya keterbatasan daya ingat. Makanya dokter harus mencatat semua yang dia dapat dari anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium sampai ke terapi harus dicatat secara detail. Dok, saya tuh awam. Tidak boleh lupa dengan sama istilah anamnesis, dok. Anamnesis itu apa, dok? Anamnesis itu tanya jawab. Pertama kali kan yang namanya datang dokter itu bukan montir. Yang nggak usah pakai tanya, dia lihat itu salahnya di sini mobilnya, enggak. Ini kan ditanya, Bapak kenapa datang ke sini? Oh, saya begini dok gitu. Kalau ke kantoran itu namanya interview ya dok ya. Interview. Oke, anamnesis. Ya itu nama bahasa sono lah. Bahasa sono. Nah, jadi gitu. Jadi hakikatnya di situ. Nah, jadi berarti penting nggak rekam medis? Banget buat pasiennya supaya kita nggak ngasih obat yang salah. Supaya kita nggak ngasih obat yang salah, diagnosisnya juga nggak usah diulang-ulang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Frankie kebayang nggak? Frankie berobat ke rumah sakit, sudah berobat sakit tipes, dikasih obat seminggu. Begitu besok datang lagi ke rumah sakit, mau kontrol katanya, suruh kontrol. Begitu kontrol, dicari rekam medisnya kagak ada, nggak ada. Dinanya ulang lagi, namanya siapa, alamat siapa gitu-gitu. Terus dokternya udah nggak punya catatan lagi. Kira-kira besok-besok mau berani datang ke rumah sakit itu lagi? Kapok dok. Kapok. Karena artinya apa, rumah sakitnya kagak beres, betul kan? Iya. Tapi kalau kamu datang, namanya saya Frankie, tanggal lahirnya sekian, langsung begitu datang ke dokter rekam medisnya udah ada di. Kalau kejadian kayak gitu namanya 2 huruf dok, BT. Nah jadi sekarang itu udah tahu ya hakikatnya rekam medis itu kayak gitu. Jadi begitu pentingnya. Nah sekarang gunanya apa, Frankie? Kalau yang Frankie bisa baca dari omongan kita tadi, apa manfaatnya? Untuk kecepatan dok. Kecepatan, kerapihan pelayanan, efektif, iya dong. Dan satu, supaya tidak terjadi kesalahan. Tapi secara hukum kesehatan sebenarnya manfaat rekam medis itu namanya Alfred. Oke, dok, silakan dok. Oke, Alfred. Oke, Alfred ya. Gini. Tadi kan ditanya itu soal rekam medis itu manfaatnya apa. Kalau kita mau tahu yang lengkap itu sebenarnya Alfred. Alfred itu adalah singkatan, Frankie. A itu administratif, L-nya itu legal, F-nya itu finansial, R-nya itu research, E-nya itu education dan documentation. Jadi banyak fungsinya, Frankie. Jadi bukannya cuma satu. Jadi sekarang saya terangkan satu-satu. Administratif. Apa maksudnya? Sekarang kalau ada seorang dokter ya praktek di rumah sakit, bagaimana direkturnya tahu bahwa ada perkembangan jumlah pasien? Ya karena rekam medis. Rekam medis dalam 1 bulan misalnya berapa rekam medis yang bisa dihasilkan atau berapa kali kunjungan, itu kan tercatat semua. Secara administratif. Administrasi juga gunanya buat apa? Waktu kamu keluar, pasien keluar dari rumah sakit, kan dia dirawat berapa lama nih? Misalnya seminggu. Tahunnya seminggu dari mana? Kan ada catatan masuk tanggal berapa, keluar tanggal berapa. Itu administratif. L, legal. Sekarang pertanyaannya gini, sering nggak dengerin ada pasien setelah selesai dia gugat dokternya. Wah ini dokter nih, kenapa kok saya masuknya nggak apa-apa, keluarnya saya jadi cacat atau meninggal. Mau digugat. Nah buktinya dari mana? Apa yang dilakukan dokter? Semua kan tercatat. Dokter kasih obat, diagnosisnya benar enggak, obatnya benar apa enggak, gitu. Itu legal. Legal juga bisa berfungsi begini. Katanya ditagih lah waktu begitu dia keluar, obat ini. Obat itu memang dikasih ke saya. Iya dikasih, pada hari kedua dikasih infus obat itu. Dari mana? Dari rekam medis. Jadi aspek legal ini bisa dipakai sama dokter, bisa dipakai sama pasien nih dok? Iya, betul. L. F. Finansial.
Kalau pada suatu saat pasien bilang kenapa dia ininya mahal begini, ya karena dokter selama kamu dirawat tuh kamu dikunjungi dokter pada jam sekian, tanggal sekian, jam sekian, tanggal sekian. Dokter satu kali kunjungan tuh 250.000. Dia datang sekian kali, berarti memang ada tarif dokter sekian. Finansial. Mahalan dokter gigi, Dok. Oh iya, jelas. Nah itu finansial ya. R, riset. Nah, Frankie tahu nggak kalau misalnya seorang dokter bilang, ini ada obat baru nih di rumah sakit atau obat dikasih, efektif nggak sih obat itu? Ya kita ngecek dong berapa pasien yang dikasih obat itu dan yang sembuh berapa orang. Jadi ada statistiknya bisa dibikin, Dok. Dokter bisa bikin tulisan, bisa bikin buku, bisa bikin apa, semua dasar dari riset. Riset dari mana? Dari rekam medis. Education. Nah sekarang ada koas datang nih, calon mahasiswa ke dokter. Atau mahasiswa perawat, atau mungkin juga ya residen, calon spesialis. Kira-kira begitu dia masuk ke bangsal, di tempat orang itu, dia tahu belajar dari mana? Ini senior saya ngasih obatnya apa sih? Tahunya dari mana? Yang kita lakukan pertama kali adalah buka rekam medis, lihat pasien datang dengan keluhan begini-begini, ini diagnosisnya ini, obatnya ini. Oh, saya belajar. Education. Nah, itulah yang dipakai oleh mahasiswa kedokteran dan mahasiswa perawat dan mahasiswa calon spesialis untuk mempresentasikan dia belajar di situ, education. Nah, pada suatu saat pasiennya ini selesai, dia mau pergi ke luar negeri, mau kontrol dia misalnya pergi melanjutkan pengobatan di luar negeri. Terus kan perlu dong dokter luar negerinya tahu kemarin di ronsennya seperti apa, di MRI-nya seperti apa. Kan ada di rekam medis. Nah itu dikasih di bawah sana dokumentasi. Nah ngerti nggak bahwa dari situ itu begitu pentingnya itu data rekam medis buat pasien maupun dokter maupun rumah sakit. Repot juga, Dok, pokoknya buat saya mah kalau mau mikirin sampai si Alfred kayak gitu, Dok. Iya, tapi artinya apa? Justru karena pentingnya maka diatur di dalam undang-undang, Frankie. Undang-undang praktek kedokteran diatur, undang-undang kesehatan diatur, undang-undang rumah sakit diatur, jadi semua diatur. Di situ dikasih tahu bahwa setiap dokter yang praktek harus punya rekam medis. Karena Alfred tadi. Dan kalau nggak punya rekam medis, jadinya salah. Karena itu semua tuh tidak bisa terjadi. Jadi nggak boleh. Dokter praktek pribadi pun harus punya rekam medis. Diatur. Sehingga kalau nggak lakukan pun jadinya salah. Tapi ada satu aspek lagi yang terkait dengan topik pertama kita dulu. Adalah soal rahasia. Rahasia kedokteran adalah rahasia pasien yang harus dijaga dokter. Nah masalahnya sekarang rahasianya kan dokter periksa pasien. Rahasia ada di kepalanya dia. Tapi yang di kepalanya itu ditulis di rekam medis. Ya dituangkan dalam rekam medis. Nah, makanya rekam medis jadi rahasia. Makanya waktu itu kan kita pernah ngobrol. Nah, ceritanya nih di ruang perawatan pasien. Pas jam ini nih, sekarang kan bulan puasa nih. Ya. Yang paling rawan kapan, Frankie? Jam besuk. Jam besuk jam 5 sampai jam 6 itu kan. Jam 5 jam 6 si perawatnya kan buka puasa. Iya. Buka puasa. Pasiennya juga buka puasa. Rekam medis itu ditaruh di jembreng, di meja perawat. Perawatnya pada ngerujak di belakang. Lagi makan deh, makan apa segala macam. Gitu. Beli cemilan, Dok. Pas jam besuk. Nah, ada orang datang besuk. Lihatin, oh rekam medis berantakan. Ditulis si A. Oh, ini artis toh. Dia buka, panuan. Jadi ceritanya panuan. Membuka rahasia kan? Nah itu kan waktu itu kita udah ngomong. Yang namanya melalaikan menaruh rekam medis itu bisa jadi itu adalah pembukaan rahasia. Hukumannya sama seperti yang kita omongin waktu itu. Berarti termasuk orang mengambil paksa nih, Dok ya? Ngambil paksa curi ya? Ya tanpa sengaja. Itu pidana tuh ya? Makanya apa yang mesti dilakukan jadi kalau gitu? Gimana tuh kalau buka puasa? Semua berkas rekam medis harus ditaruh di belakang yang nggak bisa dijangkau oleh orang. Tapi kenyataannya nih, Dok, saya kan juga pernah ya berurusan dengan rumah sakit. Yang tadi dokter ngomongin tuh bener banget. Berantakan, saya liatin tuh. Oh iya, diberantakin. Ya, untungnya saya tuh nggak ada keperluan untuk baca-baca tuh kalau saya kalau wartawan. Karena nggak menarik namanya misalnya si Udin. Siapa si Udin? Tapi kalau tulisnya Jokowi misalnya,
Wah, mau tahu nggak? bahaya. Mau tahu. Karena kenapa orang terkenal? Jangan salah loh. Kadang-kadang kita nggak mau sama seperti kayak orang nyolong juga. Iya. Sebenarnya saya nggak mau nyolong, tapi itu ada emas berantakan di situ, nggak ada orang. Dok, kebetulan ada Jadi- ada pertanyaan nih, Dok. Kan kalau dia nyolong nih, Dok, ngambil tanpa izin, itu kan artinya pidana. Sekarang kalau dia mengambil tanpa sengaja atas kelalaian, Nah, dua-duanya kena atau salah satu kena doang, Dok? Dua-duanya kena. Karena si Dua-duanya rumah kena. sakit atau dokter wajib menyimpan rahasia. Oke. Dia tidak menyimpan dengan baik. Nah, kalau yang tadi cuma satu kan, Iya. udah disimpan baik-baik, tapi kemudian Dicolong. diambil, colong. Nah, berarti dia nyolong. Nah, si rumah sakit Mencuri nggak namanya. kena ya? Nggak kena. Tapi kalau dia melalaikan seperti itu, ya nggak. Satu lagi yang melalaikan yang juga suka jadi masalah adalah begini, Frankie. Semua ada di rekam medis. Tiba-tiba nih datang orang pakai baju putih ke rumah sakit. Si perawat kan kalau lihat orang pakai baju putih kan udah takut aja nih dokter nih. Dia bilang, "Suster, ini tadi yang dirawat itu adik saya atau istri saya. Saya lihat dong rekam medisnya karena dia dokter dia takut untuk ini. Dikasih tahu gini-gini. Wah gini-gini nggak taunya ini bukan bukan ini, cuman ngaku-ngaku doang. Bukan dokter lagi. Atau mungkin juga memang suaminya tapi kan bukan rahasia itu. Dan akibat itu terjadi sesuatu pada si pasien, itu pembukaan rahasia. Tapi kan, Dok, kata Dokter Jaya kemarin tuh rekam medis hanya boleh diketahui sama dokter yang periksa. Iya, justru itu kan kelalaian si susternya Nah. karena dia sungkan sama orang yang pakai baju putih ini. Pertanyaannya Dok, apakah perawat itu diedukasi, Dok? Mengenai Diedukasi. Diedukasi. Ada pelajaran hukum kesehatan nih perawat. Jadi Nggak dia boleh. harus Dia tidak bilang begini ke orang itu, Pak, Bapak dokter ya oke, saya hormati gini, tapi gini Pak ya, ini ada dokter yang merawat. Ya dokter ngomong deh sama dokter yang merawat. Jadi bukan si suster yang buka. Kalau dokter sama dokter mah boleh aja buka rahasia. Kalau dokter itu menilai itu layak, tapi si perawat nggak punya hak untuk memberikan rekam medis itu. Apalagi itu dokter lihat aja sendiri, nggak boleh. Gitu ya. Ya, Nah jadi gitu, jadi sama juga hal yang sama misalnya soal rekam medis itu kan sebenarnya pengisian klaim asuransi misalnya kan cuma memindahkan data dari rekam medis ke klaim asuransi kan ke ituan. Itu adalah pembukaan rahasia karena dari rekam medis dipindahin ke sini ini rahasia. Nah, itu hukumnya gimana, Dok? Ya kagak boleh. Kalau saya sih di tempat-tempat yang saya jadi konsultannya di rumah sakit, saya bilang itu hanya bisa terjadi kalau pasiennya mengizinkan. Jadi si pasien itu kalau dia udah tahu bahwa dia akan dapat penggantian dari asuransi, dia harus bikin surat pernyataan hitam di atas putih, persetujuan pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan asuransi. Saya yang pertama ini setuju data medis saya dibuka untuk klaim asuransi. Biasanya mungkin di dalam polisnya kali, Dok ya? Enggak, itu surat terpisah. Surat terpisah. Surat terpisah. Jadi polis nggak boleh ada Kecuali kalau pasien ini itu. yang bawa berkasnya itu, Dok, tolong diisi. Itu artinya pasiennya yang ngasih izin. Atau ada surat pernyataan itu. Datang baru rumah sakit punya kewajiban. Jadi artinya kalau si asuransi juga di sini dia dengan inisiatif sendiri dia kemudian mengupayakan untuk mendapat informasi, no way, ilegal. Oke. Jadi nggak bisa begitu. Jadi artinya nggak sembarangan. Itu ada diatur di dalam hukum dan pasalnya 322 pembukaan rahasia kedokteran 9 bulan penjara tuh buat yang melakukan. Terlalu ringan kali, Dok ya kalau 9 bulan ya. 9 bulan tapi nggak bisa bikin surat kelakuan baik habis begitu, Frankie. Karena sudah pernah dipidana kan. Iya. Itu masalahnya. Ada catatan, Dok. Iya. Oke gitu. Jadi itu penting, Frankie. Makanya itu diatur. Diaturnya itu bukan cuma di Permenkes, tetapi diatur di dalam undang-undang. Undang-undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004, Undang-Undang Kesehatan itu nomor 17 tahun 2023, Undang-Undang Rumah Sakit. Saya juga. pikir Jadi itu banyak nih undang-undang yang saya ngatur. pikir itu sekarang ya. Kan kalau kita sorry nih, Dok, saya agak menganalogikan. Di bengkel-bengkel itu mobil dicatat juga tuh, Dok. Oh iya sama, Ya itu kan? rekam medis sama. Nah, itu Tapi dia. rekam kendaraan namanya. Iya. Begitu datang mobil itu udah rawatnya berapa lama segala macam. Jadi nanti saya kasih tahu sama ada satu kawan saya namanya Suhut. Suhut mesti kenal nih namanya Alfred. Iya. Gitu, Dok, ya.
Nah, oke dok. Jadi ini part 2-nya dok ya. Tapi hukum-hukum apa aja dok yang misalkan kayak tadi dokter sebutin 9 bulan terhadap pembocoran Itu ataupun KUHP pencurian. ya, KUHP pidana. Terus kalau misalkan ternyata si pasiennya tersebut meninggal dok. Nah, kalau pasien Gimana? meninggal itu ada pengalihan hak. Nah, Sama siapa seperti yang kalau dalam kode normal kan ya, orang meninggal harta warisnya dia itu jatuh ke ahli waris. Ini juga jatuh ke ahli waris. Di dalam hukum kesehatan tuh dikenal yang namanya next of kin, adalah orang yang kelimpahan rahasia tadi. Rahasia itu otomatis berpindah. Pindahnya ke siapa? Ada urutannya, nggak sembarangan. Urutannya adalah pertama pasangan, suami atau istri. Yang kedua itu adalah anak yang sudah dewasa atau sudah kawin. Yang ketiga orang tua. Keempat saudara. Kelima baru kerabat. Itu urutan. Artinya misalnya orang ini meninggal, asuransinya diminta asuransi ngisi asuransi kematian nih. Yang minta asuransi kematian misalnya bapaknya, padahal turunnya mestinya ke pasangannya, ke istri atau suami. Kita nggak bisa. Itu secara urutannya begitu dok. Urutannya pasangan begitu. Pertama. Pasangan. Kedua? Nah itu juga nanti sama dengan rahasia nanti soal informed consent. Informed consent gini, ada orang mau dioperasi, bapaknya tidak setuju operasi, istrinya setuju, terus gimana dong dokternya? Dilakukan nggak operasi? Lihat istrinya lah yang lebih berhak. Terus saya ada pertanyaan agak ngaco nih dok. Si orang tersebut bikin hak waris, ahli warisnya bukan pasangannya. Mana yang lebih kuat terhadap tadi urutannya dok? Itu kalau di hukum perdata tuh yang begitu itu ya kalau namanya bukan ahli waris itu namanya hibah biasanya. Pada waktu orangnya masih hidup. Ada aturannya. Dia bikin nih. Pokoknya kalau saya mati maka nanti yang mendapat waris pertama adalah misalkan contohnya si Alfred, gitu kan? Nah, padahal dia punya suami. Enggak. Nah, sekarang gini. Itu yang pernah kejadian gini. Dia itu punya istri, punya anak, tapi istri dan anak nggak ngurusin dia. Yang ngurusin dia babysitter. Terus tiba-tiba dia bikin warisan, seluruh harta saya dikasih ke babysitter. Ada film tuh di TV tuh, dok. Itu kalau di dalam hukum Indonesia udah jelas. Itu namanya hibah. Sebelum itu ada aturannya. Maksimal 30%, Frankie. Nggak boleh lebih daripada 30%. 30%. 70%-nya itu harus dibagi sesuai dengan undang-undang. Ada urutan sekian itu loh. Nah, ini pertanyaan saya secara orang matematik nih, dok. 30% kepada satu orang. Ya. Atau keseluruhan? Enggak, keseluruhan. Siapapun nih. Jadi kalau ada 10 orang ya totalnya tetap 30%. Jadi yang 70% itu diatur sesuai dengan hukum. Yang seharusnya. Jadi nggak bisa seenak-enaknya gitu loh. Nah, tapi kalau kayak tadi, dok, misalkan pembukaan rekam medis. Urutannya jadi kalau itu harus minta pada pasangan atau pada yang dapat hibah? Iya, kalau nggak ada orangnya, ya bisa nurun sesuai dengan urutan tadi. Tapi kalau ada orangnya yang kita ikutin yang urutan yang lebih di atas. Jadi dong. si pasangan tersebut 70%. Oh, apa 70%? Bukan. Kan tadi dokter bukan hak-hak itu hak rahasia. Hak rahasia bukan soal waris nih. Bukan waris, maksud saya kan gini kan, kita mau ngebuka rekam medis nih. Rekam medis ini kan harus kepada urutan tadi, dok. Ya, urutan. Siapa yang next kin-nya itu kan? Nah, itu kan urutan pertama kan pasangan. Iya. Nah, tapi dia ada surat hibah. Surat hibah nggak ngaruh tuh ya? Enggak ada urusan. Ini soal rahasia. Rahasia yang megang cuma yang pertama itu si pasangannya. Soal warisan kalau beda. Kalau pasangannya nggak ada, baru ke anaknya. Jadi artinya soalnya gini kan, kayak begituan, kalau anaknya yang pegang soal asuransi segala macam kan bisa dibawa kabur sama dia. Yang punya hak kan istrinya bukan anaknya. Jadi begitu, Frankie. Oke, jadi rekam medis seperti itu, dok ya? Iya, jadi itu penting. Nah, cuman masalahnya, Frankie pernah nggak sih sekali waktu pergi ke rekam medis? Saya bukan dokter, dok. Jadi saya cuma ngeliat aja cara. Tapi kan pernah ngalamin ada keluarga masuk ke rumah sakit. Ada. Jadi rekam medis dimulai pada waktu pasien datang ke rumah sakit dan ditanya di admisi, Bapak ada KTP, Pak? Oh, jadi rekam medis tuh mulai dari depan, mulai kita dari
ngisi. Makanya rekam medis itu mulai dari data pribadi. Waktu diadmisi nama, nomor KTP, begini penanggung jawab apa segala macam itu semua itu di situ alamat. Mengenai rincian kesehatan kita yang ditulis sama dokter itu bagian daripada rekam medis. Iya, nah setelah gitu kan datang ke dokter. Waktu di dokter kan ditanya, di anamnesis kan, tanya jawab, dokter nyatet di situ, pemeriksaan fisik dicatat, ada lab ditaruh di situ kan, ditempelin kan. Terus obatnya apa semua dicatat semua. Nah, jadi namanya rekam medis isinya adalah mulai data pribadi sampai ke data medis. Oke. Itu kalau kita berlaku tertib semuanya, Dok ya. Ya. Nah, ini tetap ada pertanyaan konyol lainnya, Dok. Kalau ternyata rekam medisnya tuh kemudian hilang atau rusak atau nggak dicatat, jangan salah. Iya. Nah, ada dokter kan yang dia nggak pernah nyatet. Konsekuensinya gimana, Dok? Terhadap hukum maupun terhadap tanggung jawabnya? Nah, itu yang jadi masalah, Franky. Sekarang kita ngomong dulu rekam medis yang baik tuh yang seperti apa. Nah, pertama harus lengkap. Dia harus lengkap tulisnya. Jadi semuanya harus ditulis. Jadi nggak cuma ditulis bagian. Lengkap, akurat, valid. Jadi sesuai dengan kenyataan. Kalau ada ya dibilang ada, kalau enggak ya dibilang nggak ada. Terus kemudian tidak boleh. Ya, jadi dia harus dijaga kerahasiaannya dan mudah diakses. Jangan salah, harus mudah diakses. Makanya tadi kan di awal kan saya bilang, Franky mau nggak datang ke rumah sakit, sudah datang diperiksa dokter, sudah dikasih obat segitu, begitu kedua kali, wah bapak rekam medisnya kagak ada, bikin lagi nih satu lagi, 3 kali datang rekam medis, lama-lama bingung. Ini kemarin kesini kayaknya ngomong sama tembok lagi, nggak ada catatan sama sekali. Dan kita tanya, iya Pak mau nanya Pak, waktu kemarin Bapak alergi penisilin nggak ya? Padahal kemarin udah ngomong sama dokternya. Tapi kan dokter nggak bisa disalahin, pasiennya banyak. Gitu loh. Jadi dokter itu dan satu harus tepat waktu, Franky. Jadi misalnya contoh ada orang kecelakaan, datang di gede. Walaupun sebanyak apapun pasien itu harus dicatat, nggak bisa dokternya diinget-inget terus kemudian baru dicatat belakangan, tuh nggak boleh. Pada saat itu juga harus dicatat tepat waktu dan nggak boleh bohong, atau nggak boleh bohong. Kebayang nggak? Tadi kan salah satu manfaatnya riset. Kalau dokternya bohong, sebenarnya kasih obatnya 2 kali 1, ditulisnya 3 kali 1. Nah, bagaimana bisa kita percaya segala macam itu? Nggak bisa, jadi harus tetap semuanya tertulis. Begitu. Nanti kita bahas, Dok. Saya ada nanti mau bikin satu pertanyaan buat dokter, masih kewajiban pasien, Dok. Tapi karena ini temanya sekarang di trilogi part 2-nya, nah, jadi saya nggak mau tanya itu dulu. Oke. Jadi tadi dokter gimana, Dok, kalau misalnya terjadi hal, tadi kan dokter bilang nggak dicatat. Sekarang nih pertanyaan saya yang balik ke tadi, rekam medisnya tuh hilang atau rusak? Ya. Ya, artinya itu apakah itu menjadikan satu kelalaian atau apa, dan konsekuensinya terhadap pemegang atau penjaga rekam medis itu apa, Dok? Nah, rekam medis itu ada aturannya. Dia harus disimpan di rumah sakit. Nih aturan lama ya. Kita belum ngomong rekam medis yang elektronik nih. Ini masih yang konvensional ya. Itu diatur dalam Permenkes 269 tahun 2008. Tentang rekam medis khusus. Di situ dia bilang rekam medis itu disimpan 5 tahun, Franky. Jadi di rumah sakit, kalau kamu berobat ke rumah sakit, sampai kamu terakhir berkunjung 5 tahun tuh harus disimpan itu rekam medis. Disimpan, nggak boleh hilang. Jadi one day kalau sebelum 5 tahun itu nggak boleh hilang itu rekam medis. Tapi resume medis, tahu ya, waktu kamu selesai dirawat, kamu pulang kan dikasih ringkasan. Nama ini masuk tanggal sekian, keluar tanggal sekian, dokternya si anu, diagnosisnya ini, terapinya ini. Jadi ringkasannya itu resume medis namanya. Resume medisnya itu harus 10 tahun disimpannya. Tapi kalau data keseluruhan itu 5 tahun. Kita termasuk moderate. Karena kenapa di Amerika ada yang di Israel misalnya. Di Amerika tuh tergantung negara bagian. Kalau di Israel bahkan 100 tahun, Franky. Wah. Nah, kebayang. Jadi selama 100 tahun setelah dia terakhir kunjungan, mau rekam medis masih harus tetap ada. Kalau nggak ada, ya salah. Mungkin orangnya sedikit kali, Dok, ya, jadi dia... enggak, tapi kamu kebayang nggak? Pernah lihat rekam medis di rumah sakit? Satu pasien bisa segepok gini rekam medisnya. Makanya rekam medis itu di rumah sakit itu ada unit khusus. Namanya unit rekam medis. Di situ disimpanlah semua berkas. Nah, tadi Franky bilang soal hilang. Betul. Kalau kertas bisa hilang, bisa dimakan rayap. Betul kan? Nah, makanya rekam medis itu diusahakan supaya tersimpan, bukan cuma berkas itu, bahkan dibikin mikrofilm, difoto. Ada yang
kemudian mulai diketik-ketik dimasukin disket atau dimasukin di hard disk. Kalau sekarang mungkin kan sudah iCloud sekarang disimpan di atas. Nah, problemnya kayak tadi, Dok. Kalau misalkan hilang, konsekuensinya ada pidananya nggak, Dok? Kepada yang nyimpen? Karena yang ngatur itu Permenkes tidak ada. Nggak ada ya? Yang namanya ada pidananya itu undang-undang. Undang-undang. Ya. Tidak ada. Tetapi itu bisa dipermasalahkan, artinya dianggap sebagai satu kelalaian. Akibatnya mengalami kerugian. Pokoknya prinsip kelalaian yang menyebabkan kerugian itu secara perdata bisa digugat ya, bukan dituntut ya. Gugat itu artinya dimintain ganti rugi. Oh, jadi bukan pidana nih, Dok ya? Kalau pidana kan badan ya, Dok ya? Waduh, jadi artinya kan kayak tadi kan saya pikir gini, ya kalau force majeure kan mau gimana kan ya, banjir, kebakaran. Tapi kalau misalkan contohnya kelalaian, dia pindah gudang, itu kemudian tercecer, itu kan kelalaian. Iya. Itu bisa digugat. Ya. Digugat. Jadi gitu, itu penting. Tapi soal pembukaan rahasianya itu pidana, Franky, ada pidananya. Bahkan di Undang-Undang Kesehatan yang baru nomor 17 tahun 2023 itu yang baru tuh yang kita bilang omnibus kesehatan itu. Itu pidananya lebih gede lagi. Nanti kita bahas itu belakangan, dan belakangan sekarang ada ITE. Karena gini, rumah sakit itu sudah tidak mungkin lagi nyimpenin berkas pasien terlalu banyak, terlalu ribet. Maka mereka pindahin menjadi elektronik. Dan kita juga sudah punya undang-undang ITE kan. Nah, di situ dikatakan berkas berupa elektronik itu juga adalah barang bukti. Artinya berkas-berkas rekam medis yang ada di langit-langit, yang ada di e-medical record itu juga adalah barang bukti. Oh, gitu. Barang bukti gitu. Jadi part 2 selesai nih, Dok? Ya. Kalau gitu saya ngarepin satu hal, Dok. Ke zaman sekarang mobil itu kan cuma dikasih kabel, kasihin ke komputer laptop, tancepin langsung keluar tuh data-data. Iya. Nggak usah ngomong kan, Dok, ngomongnya gitu. Iya. Besok-besok orang kalau bisa begitu juga, Dok. Oh enggak, itu yang ceritanya Masukin itu lain sini, lagi. Franky, itu yang 666 tahu ya? Angka setan itu, Dok, ya, katanya. Yang di sini jadi data kesehatan kita, rekam medis yang kita bilang di langit-langit itu masuknya ke dalam barcode. Barcode itu ditanam di orang sini. Oh. Pernah nonton film Star Trek nggak? Iya. Oke. Dokternya laki perempuan? Kalau pernah perempuan. Perempuan. Kan di klinik kan, ada orang ketabrak, plok masuk di klinik. Terus dia lakukan? Dia ambil pen, pen langsung scanning dia. Langsung keluar. Orang ini tanggal sekian mengalami kecelakaan gini, dikasih obat gini, semua data kesehatannya ada di situ. One day nanti itu barcode itu akan ditaruh sini, barcode-nya kita. Di sini isinya adalah rekening data kesehatan. Dimanapun kamu pergi ke Amerika, kamu nggak usah bawa rekam medis. Tinggal di scanning, seret keluar langsung rekam medisnya dari sejak kamu lahir sampai terakhir tuh apa. Itu one day. Itu mungkin nggak terlalu lama lagi akan sampai ke era itu. Kalau sekarang belum manusia, Dok. Sekarang sudah ditanamkan barcode, Dok. Bukan barcode, chips di anjing. Oh, kalau binatang sudah. Anjing taruh di sini, jadi saya punya herder itu di scan gitu, set ketahuan nomornya, Dok. Anjing itu belakangan, Franky. Di binatang liar kalau nonton Discovery Channel, ikan paus ditangkap tuh ditembakkan di sininya, skruk gitu. Dia pergi kemana, dia jalan kemana juga bisa ketahuan. Itu barcode, Franky. Itu pada itu sudah dilakukan. Nanti next manusia akan seperti itu. Nah, itulah yang kalau orang Kristen di kitab Wahyu itu ada 666 itu loh. Yang katanya ditaruh di jidat kan? Sama. Dan saya pernah diomeli sama seorang pendeta, Franky. Diomelin. Itu tahun 90-an. Pendeta itu mau ngomel. Kok sampai ngomel, Dok? Dia bilang, yang membawa barcode itu ke Indonesia tuh kamu, karena kamu orang pertama yang belajar DNA, katanya. Barcode itu DNA loh, Franky. Ampun deh, masa sampai begitu diomelin, Dok? Enggak, saya juga tidak tahu. Sebenarnya saya sampai bingung gitu, saya. Itu yang terjadi, saya cuma nggak tahu lah. Itu soal penafsiran kan boleh-boleh aja. Iya. Kan. Karena dia bukan dokter, Dok. Ya. Coba pendetanya dokter, nggak ngomel, Dok. Ya, oke, Dok. Jadi part 2-nya kita cukupin ya. Mungkin nanti kita tunggu komen-komennya, Dok. Siapa tahu ada komen-komen yang bagus buat kita bacain lagi di episode mendatang, Dok. Thank you, Dokter. Oke, thank you.
Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tune di RX Undercover, karena akan ada video baru setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih sudah menonton.